Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Hari ini kita akan membahas soal kadar zat dalam campuran. Soal nomor 1, pada kemasan infus tertera NaCl 0,9%. Jika volume larutan 500 ml dan massa jenis larutan 1,01 gram per mili, berapakah massa NaCl dalam larutan tersebut? Kita ada dua cara pengerjaan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Cara pertama, kita mencari massa larutan dengan cara mengalihkan massa jenis dikali volume. Kita dapatkan massa larutannya 505 gram. Dari massa larutan, kita mencari massa NaCl, yaitu 0,9% dikali massa larutan. Kita dapatkan 4,545 gram NaCl. Cara kedua, pertama kita mencari konsentrasi dari larutan NaCl. Kita gunakan rumus Rho kali kadar kali 10 dibagi massa molar. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan konsentrasi dari NaCl itu 0,155 molar. Dari konsentrasi kita mencari NaCl dengan cara konsentrasi dikalikan dengan volume. Volumenya dirubah ke dalam bentuk liter. Kita dapatkan NaCl 0,0775 mol. Setelah ketemu NaCl, kita bisa mencari massa NaCl dengan mengalihkan NaCl dikali massa molar. Kita dapatkan nilai massa NaCl sama dengan 4,533 gram. Jadi, menggunakan cara pertama dan kedua, hasilnya sama. Ini merupakan gambar dari kemasan infus mengandung natrium klorida 0,9%. Soal nomor 2. Berapakah volume lelehan gula yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air untuk membuat 20% volume larutan gula? Kita umpamakan lelehan gula volumenya itu X mili. Maka kita masukkan ke dalam persamaan. Persen volume sama dengan volume gula dibagi volume larutan dikali 100%. Karena kita akan membuat 20% volume larutan gula, maka kita masukkan 20% volume gula atau lelehan gula itu X mili dibagi volume larutan itu 100 ditambah X mili. Ini 100 mili air dikali 100%. Dari sini kita dapatkan nilai X sama dengan 25 ml. Jadi, volume lelehan gula yang harus dimasukkan ke dalam 100 ml air supaya menjadi larutan gula 20% adalah 25 ml. Soal nomor 3. Glukosa mengandung 36 gram karbon. Jika diketahui ARC, H, dan O, untuk membentuk glukosa diperlukan oksigen sebanyak. Langkah pertama, karena di sini kita diberitahu massa karbon tapi tidak diberitahu massa glukosa, maka kita harus mencari terlebih dahulu massa glukosa. Massa C sama dengan 6 dikali ARC. 6 ini merupakan jumlah atom C dibagi MR glukosa dikali massa glukosa. Kita masukkan angkanya, maka kita bisa mendapatkan massa glukosa yaitu 90 gram. Karena diketahui karbonnya sebanyak 36 gram. Pertanyaannya adalah untuk membentuk glukosa diperlukan oksigen berapa? Maka kita masukkan ke persamaan ini. Massa oksigen itu sama dengan 6 dikali ARO. 6 ini merupakan jumlah atom O dibagi MR glukosa dikali massa glukosa. Kita masukkan angkanya. ARO 16 dibagi MR glukosa 180. Massa glukosanya 90 didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Maka kita dapatkan massa O sama dengan 48 gram untuk membentuk glukosa.
Soal nomor 4, asam nitrat dibuat dengan proses Ostwald. Di pasaran, larutan asam nitrat pekat memiliki konsentrasi 13 molar, massa jenis 1,3 gram per mili, dan massa molekul reaktif 63 gram per mol. Kadar larutan tersebut adalah, kita masukkan ke persamaan M sama dengan rho kali kadar kali 10 dibagi massa molar. Semua angkanya kita masukkan, maka kita dapatkan kadar asam nitrat sama dengan 63%. Ini merupakan kadar asam nitrat di pasaran, kadarnya kurang lebih 63, 65, sampai 66. Soal nomor 5, sebanyak 55 gram sampel seng kotor tepat bereaksi dengan 129 ml asam klorida. Asam ini mempunyai massa jenis 1,18 gram per mili dengan kadar 35%. Jika asumsi pengotor tersebut inert terhadap HCl, tentukan kadar logam seng dalam sampel. Inert artinya tidak bereaksi, jadi yang bereaksi hanya yang Zn-nya saja. Langkah pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksi. Logam seng direaksikan dengan HCl. Jangan lupa disetarakan. Kita mencari terlebih dahulu konsentrasi dari HCl. Kita masukkan ke dalam persamaan rho kali kadar kali 10 dibagi massa molar. Kita masukkan angka-angkanya. Kita dapatkan konsentrasi dari HCl itu 11,3 molar. Kemudian kita mencari NaHCl dengan mengalihkan MaHCl dikali volume. Kita dapatkan NaHCl 1,4577 mol. Kemudian kita cari NZN. Dari perbandingan koefisien 1:2, maka NZN sama dengan 1/2 dikali N dari HCl. Kita dapatkan NZN 0,72885 mol. Dari NZN kita mencari massa Zn. N-nya dikalikan dengan massa molar dari Zn. Kita dapatkan massa Zn 47,67 gram. Sehingga kadar logam seng dalam sampel kita bisa cari 47,67 gram dibagi dengan 55 gram sampel. Di 55 gram sampel ini terdapat zat pengotor. Maka kita dapatkan kemurnian Zn sama dengan 86,6%. Selain dari 86,6% ini merupakan zat pengotor. Sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Sinau Kimia.